Pada kesempatan malam ini memang, apakah pada Indonesia Malam akhir pekan ini memang sengaja untuk membuat Anda pemirsa mengetahui apa yang menjadi konsep, apa yang menjadi pokok pikiran dan juga ide-ide dari pasangan capres-capres terkait dengan tenaga kerjaan. Nah, kami juga mengajak para narasumber di sini perwakilan dari 3 pasangan capres-capres mendengarkan apa kemauan masyarakat. Kalau tadi kita sudah mendengarkan kemauan masyarakat yang ada di Makassar, setidaknya ada perwakilan 3 orang. Nah, bagaimana dengan masyarakat ibu kota terkait dengan hal ini? Rekan kami Tisa akan mengajak Anda juga untuk bisa mengetahui apa isi hati harapan dari para tenaga kerja, dari para buruh terhadap para pasangan capres-cawapres. Silakan Tisa. Ya Putri, Viola dan juga pemirsa, menjelang pesta demokrasi pemilihan presiden 2024 mendatang dan saat ini kita juga sudah memasuki masa kampanye. Para calon presiden mulai menyampaikan janji-janji mereka kepada masyarakat untuk menggerakkan hati rakyat agar dipilih dalam pemilu 2024 mendatang. Salah satu janji yang ketiga calon presiden ini sampaikan adalah akan meningkatkan kesejahteraan para pekerja dan para buruh dan juga akan menambah lapangan pekerjaan serta meningkatkan upah. Kita akan mendengarkan langsung tanggapan dari masyarakat. Seberapa optimiskah mereka dengan janji-janji para calon presiden ini? Selamat malam, Mbak. Malam. Ini dengan Mbak siapa? Nita. Mbak Nita. Kalau ini Mbak siapa? Aci. Oke. Mbak, ini kan para calon presiden sudah mulai menyampaikan janji-janji mereka nih. Salah satu janjinya adalah akan meningkatkan upah, meningkatkan lapangan pekerjaan untuk mensejahterakan para pekerja dan juga buruh. Nah, menurut Mbak Nita nih, realistis nggak sih janji ini ataukah mungkin hanya janji semata? Kalau dilihat dari kondisi sekarang menurut saya kurang realistis ya Mbak. Karena di sekarang aja banyak tuh pekerja yang masih di bawah UMR gajinya. Apalagi masih banyak juga tuh pengangguran. Kan katanya mau dikasih lapangan pekerjaan yang layak gitu kan. Dari dulu menurut saya itu baru janji-janji aja sih. Nah, kalau harapannya sendiri nih Mbak Nita untuk pasangan calon ini yang akan berkontestasi di pemilu 2024 mendatang. Kalau memang betul seperti itu ya semoga bisa direalisasikan lah ya Mbak. Ada harapan lain mungkin? Itu aja dulu. Kalau untuk Mbak Aci gimana? Realistis nggak sih janji tersebut? Kalau menurut saya ya Mbak, dilihat dari sekarang nih terjadi perang di Palestina itu kayaknya rada sulit ya Mbak. Karena kan banyak beberapa perusahaan yang kolaps juga, yang meng-cut beberapa karyawannya. Jadi menurut saya sih rada susah mungkinnya untuk merealisasikannya. Jadi seperti itu. Oke, kalau gitu harapannya apa untuk ketiga pasangan calon? Kalau menurut saya, kalau harapan saya sih semoga pemimpin nanti ke depannya bisa merealisasikan janji-janji yang mereka buat sebelum menjabat ini, terus bisa membawa Indonesia lebih baik lagi. Gitu. Terima kasih ya Mbak Aci dan Mbak Nita. Ya pemirsa, itulah sudah kita dengarkan tanggapan dari masyarakat tentang janji yang disampaikan oleh calon presiden tersebut. Informasi seputar pemilu akan terus kami kabarkan dan Anda putuskan. Sementara saya kembalikan ke Putri Viola di studio. Terima kasih Tisha Laura yang sudah memberikan informasi kepada kami apa harapan dari masyarakat. Semuanya memang sama, seragam. Janjinya apapun yang kemudian disampaikan oleh pasangan capres-capres, yang penting adalah diwujudkan, direalisasikan. Mas Bayu, silakan Mas Bayu, bagaimana melihat visi misi program tadi? Adakah sebenarnya hal fundamental Mas Bayu yang dibutuhkan kemudian belum tersentuh oleh pasangan capres-cawapres ini? Silakan Mas Bayu. Baik Putri, terima kasih. Saya kira dari visi misi yang tadi, karena dia sekilas ya, saya pribadi belum bisa melihat ada distingsi yang berbeda ya, kecuali tadi ada soal angka, ada yang nggak pakai angka seperti itu. Nah, kenapa? Karena distingsi yang berbeda itu hanya bisa kita lihat dari bagaimana mereka menggapai itu semua, atau bagaimana mereka menyusun sebuah rencana untuk para capres maksudnya, untuk menggapai target-target atau angka-angka itu. Ya, pendekatan apa yang digunakan ya? Apakah ini menimbulkan satu peluang, ada perubahan struktural yang signifikan misalnya, sehingga itu bisa meningkatkan ya bukan hanya kesejahteraan tapi juga derajat para pekerja itu sendiri. Nah, saya belum melihat. Nah, saya kira memang ini harus ada debat yang lebih serius terkait masalah perburuhan, saya kira ya, masalah tenaga kerja dan lapangan kerja ya, saya kira yang lebih serius dan mendalam dari para tim ses, dari para calon tentu saja, sehingga ketika nanti ada debat yang sifatnya formal di KPU, ini bisa lebih konkret gitu. Ya, para pekerja buruh ini bisa lebih konkret melihat, oh ini distingsinya, caranya begini. Dalam cara itu kan akan kelihatan nanti di mana posisi kaum buruh misalnya, di mana posisi kaum pekerja, di mana para pekerja fleksibel itu tadi ya, non fixed income tadi,
di mana posisi mereka. Nah itu baru kelihatan tuh distingsinya di mana. Nah saya kira justru di sinilah karena konstituennya kan banyak ini. Ya. Kelompok buruh ini kan banyak konstituennya, puluhan juta. Apalagi kalau seandainya nanti visinya semakin jelas, cara mencapai visi itu juga semakin konkret, bisa dijabarkan. Saya kira ini bisa melihat ini, oh ini layak kita pilih, ini layak kita dukung oleh misalnya dari kelompok buruh ini. Walaupun kita juga menyadari bahwa faksi di dalam organisasi gerakan buruh ini kan macam-macam ya, banyak sekali gitu ya. Nah ini harapan saya juga sebenarnya kelompok-kelompok perwakilan buruh ini juga bisa melakukan satu proses negosiasi kepada para capres yang ada. Tetapi negosiasi tentu saja bukan yang sifatnya transaksional jangka pendek, tetapi negosiasi yang sifatnya lebih fundamental. Saya kira saya paham betul bapak-bapak yang ada di sini adalah bapak-bapak yang lama berkecimpung dalam dunia perburuhan. Ada Bang Ferry, Bang Junghur, juga Bang Yusuf juga. Ini mereka-mereka yang terlibat cukup dalam dan panjang dalam gerakan buruh. Nah, bagaimana kemudian ya kepentingan kelompok buruh atau para pekerja ini bisa terakomodasi secara struktural di dalam langkah-langkah atau kerja-kerja dari capres yang sekarang sedang disiapkan atau sedang didukung ini sendiri gitu ya. Jadi saya harapkan gerakan buruh juga bisa melakukan negosiasi yang sifatnya struktural, bukan yang sifatnya jangka pendek itu tadi. Nah, terakhir saya kira penting tadi sudah digariskan, sudah saya sebutkan tadi, kelompok pekerja fleksibel. Siapa dia? Yang paling gampang ya para pekerja ojek online ini ya, yang sekarang seolah-olah dia berada dalam satu definisi yang namanya mitra itu sendiri ya, bukan pekerja. Nah ini aturannya seperti apa? Ini jumlahnya juga banyak ya. Dan mereka saya kira bisa mengamplifikasi kalau misalnya para capres ini punya gagasan yang solid, punya gagasan yang konkret untuk kelompok-kelompok itu. Ya, kelompok-kelompok para pekerja informal ini bisa menjadi satu gelombang ketertarikan dari mereka untuk memilih salah satu capres itu sendiri. Jadi saya kira itu beberapa poin dari saya, Mbak Putri. Baik, Mas Bayu, terima kasih. Sayangnya juga waktu juga yang membatasi perbincangan kita dalam segmen ini. Terima kasih Pak Junghur, Pak Yusuf, terima kasih. Mas Bayu juga terima kasih, Bang Ferry juga terima kasih. Kita akan terus tunggu bagaimana adu gagasan perang ide dari pasangan capres-cawapres ini terkait memberikan perhatiannya untuk kesejahteraan buruh, para tenaga kerja. Kami kabarkan Anda putuskan. Dan juga mungkin sedikit informasi untuk Anda, masalah ekonomi dan juga masalah ketenaga kerjaan nanti juga akan menjadi salah satu bahasan dalam rangkaian debat masuk ke debat ketiga dan juga debat kelima pasangan capres-cawapres.